El Shinta News and Talk. Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio El Sinta. Kali ini seperti biasa ya, interaksi Dubes RI. Segmen yang kami hadirkan setiap bulan Ramadan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 1 jam ke depan. Saya Asrofi yang bersama dengan Anda. Selain kami siarkan langsung melalui seluruh jaringan Radio El Sinta, kami juga siarkan secara live melalui YouTube. Jadi Anda bisa melihat penampakan siaran itu seperti apa ya, atau hanya ingin melihat narasumber kami. Kalau Anda yang saat ini mungkin sedang ada waktu untuk membuka YouTube gitu ya, silakan Anda buka YouTube-nya Radio El Sinta, kami live di sana. Nah, interaksi Dubes RI ini kami akan ajak Anda langsung berjumpa dengan Duta Besar Republik Indonesia di banyak negara. Kemarin kita sempat jalan-jalan ke Spanyol, ada juga kita pernah ke Malaysia, ke Jepang juga pernah, ke Pakistan juga pernah. Nah, kali ini kemana nih? Kami akan ajak Anda menuju ke negara yang ada di kawasan Semenanjung Arab. Kali ini ada Duta Besar Republik Indonesia, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Bahrain. Ada Pak Ardi Hermawan, segera saya sapa dulu nih Pak Ardi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrofi. Selamat malam pendengar Radio Sinta. Selamat sore untuk teman-teman di GCC. Bagaimana kabarnya Pak Asrofi? Baik Pak, kami baru berbuka ini. Biasa kalau orang Indonesia bukanya pakai gorengan ya, meskipun minyaknya mahal, tetap gorengan nomor 1 soalnya ini Pak Dubes. Ya. Di sana belum buka Pak ya, masih menunggu waktu buka ya Pak ya? Belum Bapak, kami di sini sekarang 2:30 lebih 5, jadi bukanya kita hampir sama dengan Indonesia, jam 17.58, saya kira sama, waktu puasa kita lebih lama setengah jam daripada di Indonesia. Beda waktu 4 jam Pak Asrofi, jadi selamat berbuka bagi teman-teman El Sinta di Indonesia. Amin, terima kasih. Nih Pak Dubes nunggu waktu berbuka, kita ibaratnya ngobrol-ngobrol santai gitu ya Pak Dubes ya. Nah, kalau mendengar kata Bahrain, saya teringat dengan pelajaran bahasa Arab dulu Pak. Bahrain itu artinya laut, tapi kalau Bahrain itu artinya 2 laut atau di antara 2 laut. Betul demikian Pak Dubes? Betul loh Pak, jadi Bahrain ini sebenarnya di antara 2 laut, yaitu Laut Arab dan Teluk Parsi. Jadi intinya Bahrain ini mempunyai sejarah yang cukup panjang dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Bahkan kalau kita lihat historinya sampai 500 tahun sesudah Masehi. Tetapi intinya Bahrain ini meskipun negara kecil, dulunya adalah negara yang paling pertama kali bertemu dengan saudagar-saudagar dari asing. Jadi Bahrain ini dengan sejarahnya Dilmun ini merupakan negara Arab pertama sebagai negara yang saudagar, Pak. Mereka ini terkenal sebagai pelaut, saudagar asing, sehingga apabila jauh sebelum dan juga merupakan negara Arab pertama yang menemukan minyak, Pak, tahun 31. Wow. Memang rata-rata di negara GCC ini adalah bekas protektorat Inggris. Tetapi dari sisi pertamanya mereka yang menemukan minyak pertama kali jauh sebelum Kuwait, Arab Saudi ataupun Dubai dan Qatar, Pak. Jangan-jangan Bahrain ini juga yang dulu awal-awal membuka pintu komunikasi dengan Nusantara ketika Islam mau masuk ke wilayah Nusantara ini Pak Dubes? Dalam beberapa cerita benar, tetapi sebenarnya lebih kepada negara-negara Parsi, negara-negara Teluk yang bermula dari Hadramaut, Pak, dulu yang dikenal, yang sekarang dikenal dengan Yaman. Ya, jadi mereka masuk juga. Kalau orang Bahrain terkenal sebagai pedagang yang kemudian mereka hanya berhenti di Gujarat di India, Bapak. Tetapi intinya seterusnya juga dibawa oleh teman-teman mereka saudagar dari Yemen untuk terus ke Indonesia membawa agama Islam. Iya, jadi mereka zaman dahulu sudah berdagang, Pak ya. Kalau orang Yaman itu saudagar berarti, bukan yang kebanyakan orang Arab gitu ya, Pak ya? Betul, betul, Bapak. Jadi bahkan negara-negara Eropa dulu kalau berdagang saat 1400 abad 1400 itu mereka masuknya berhentinya di Arab, berhentinya di mana di Bahrain dulu, di Manama, kemudian baru yang lainnya kemudian jalan ke negara-negara di sekitarnya termasuk Yaman, Sanaa dan juga ke India, Pak. Wah, ini menarik nih. Kami akan sejarahnya cukup panjang. Sejarahnya panjang, apalagi kalau ngomongin sejarah soal kemaritiman ya, Pak Dubes ya, pasti seru tuh. Namanya Bahrain, kita taunya Bahrain negara Arab paling jualan minyak gitu ya. Apa benar nih? Nanti ya, sesaat lagi.
Kalau Anda mungkin ingin berbincang langsung dengan Pak Dubes, ya minimal Anda mau nyapa atau tanya kabar, atau mungkin Anda punya niatan untuk pergi ke Bahrain, baik untuk sekedar jalan-jalan saja atau melancong, atau mungkin ingin membuka peluang bisnis ya, atau mau mencari kesempatan bisnis baru di negara Bahrain yang punya hubungan luar biasa dengan Indonesia. Silakan Anda berjumpa dengan kami. Pak Dubes nanti akan Anda jumpai sekaligus menyapa Anda sekalian langsung ya. Di YouTube Anda boleh langsung cek saja di YouTube-nya El Sinta. Kalau Anda mau tanya langsung dan interaksi, silakan Anda bisa telepon di 0215869000. Nah, sejarah hubungan kita dengan Bahrain itu seperti apa sebenarnya Pak Dubes? Kita sudah mengakui pembukaan hubungan diplomatik sejak tahun 76, Pak. Tetapi kedutaan besar Indonesia di Bahrain baru berdiri pada tahun 2010. Kami merupakan duta besar ketiga, Pak. Duta besar ketiga yang dilantik oleh Bapak Presiden untuk mewakili kepentingan Republik Indonesia di sini. Sedangkan Bahrain sendiri membuka kedutaan besarnya pada tahun 2018, Pak. Mereka sudah mempunyai dua duta besar yang telah menjabat. Dari sisi ekonomi cukup besar nilai perdagangan kedua negara, 266 juta US dollar tercatat sejak pada tahun 2021 terakhir. Untuk warga negara, Pak Asrofi, kami mempunyai 5.416 warga negara Indonesia di Bahrain ini, Pak. Cukup besar. 5.000 lebih ya, Pak ya? Ya, 5.416, Pak. Wow. Ya, saya kira cukup besar untuk negara yang penduduknya hanya 1,6 juta, Pak. Jadi Bahrain ini hanya 1,6 juta, mungkin hampir sama dengan Jakarta. El Sinta di wilayah Jakarta Pusat, Pak. Jakarta Barat ini, Pak. Jakarta Barat ya, ya, saya kira lebih banyak penduduk di wilayah Kota Madia Jakarta Barat, Pak. Mungkin lebih tepatnya Kecamatan Kembangan kali ya, Pak ya, atau mungkin satu kelurahan itu kalau di Jakarta ya, 1,6. Betul, Pak. Betul, Pak. Saya kira betul, Pak Asrofi. Agak seram. Nah, kalau saya lihat nih, kalau di internet, Pak ya, Bahrain itu kan kota yang modern, negaranya modern, mohon maaf. Negaranya modern, kemudian kebudayaannya tinggi. Sementara penduduknya sedikit. Lah, membangunnya tuh bagaimana, Pak? Kok bisa membangun sebanyak itu, Pak, gedung-gedung? Jadi Bahrain ini merupakan negara yang sangat progresif sekali. Jadi sebagai negara yang saya katakan sebagai negara saudagar, mereka ini sudah berinteraksi dengan pedagang-pedagang asing ini sejak 1500 Masehi. Tetapi intinya mereka pada saat pertama kali ditemukan minyak, Pak, mereka sudah menyadari tidak harus tergantung kepada minyak, karena mereka tahu negara mereka kecil, luas wilayahnya juga kecil. Sehingga pada tahun 2008 Bahrain ini sudah mempunyai apa yang dinamakan Bahrain Vision, Economic Vision 2030, Pak, 2030. Jadi karena mereka menyadari minyak dan gasnya tidak terlalu banyak, akhirnya mereka juga mengandalkan dari beberapa sektor utama lainnya. Yang pasti adalah pertama turisme, Pak. Yang kedua adalah jasa keuangan. Jauh sebelum Dubai sekarang berkembang dan Beirut kemudian perang saudara, kemudian pada tahun 70, 80, 90 Bahrain merupakan pusat jasa keuangan terbesar. GDP mereka ini sekarang sekitar 39 miliar US dollar, Pak. Itu sektor jasa keuangan merupakan kontributor utama untuk GDP-nya, hampir sekitar 17,9%. Dibandingkan misalkan minyak dan oil dan gasnya mereka ini hanya 17,1%. Dan kemudian diikuti oleh turisme. Turisme mereka cukup besar, jauh sebelum COVID. Mereka ini turismenya, sektor turis, industri turismenya mendapat inbound turis sebanyak kira-kira 14 juta, Pak. Wow. Meskipun yang terbanyak jadi dari GCC, tapi negara Eropa cukup besar, 200.000, Amerika 100.000, Thailand juga besar. Jadi saya kira ini peluang-peluang yang juga bisa kita manfaat. Sedangkan ke Bahrain sendiri, ke Indonesia tidak begitu banyak turisnya. 2019 sebelum COVID tentunya tercatat hanya 3.000, Pak. Wah, tetapi ya. Hanya 3.000 orang Indonesia, orang Bahrain yang ke Indonesia, tapi mereka sudah banyak ke Malaysia. Jadi kami di sini selain berupaya meningkatkan hubungan ekonominya, tetapi kita juga ingin mencoba menjual Indonesia sebagai destinasi wisata.
Dan ini yang telah akan kami lakukan juga dengan untuk membuka kembali penerbangan Gulf Air dan Garuda, Pak. Jadi memang Gulf Air ini 2008 sudah berhenti, Garuda pun sudah berhenti karena market share-nya tidak besar. Tapi kami mencoba menjual market share untuk destinasi wisata yang pada Pak Jokowi memerintahkan untuk menjual sektor-sektor yang bisa dijual untuk investasi Bahrain ke Indonesia, Pak. Antara lain sektor investasi untuk membangun infrastruktur pariwisata. Ini tengah kami lakukan. Kami juga telah bertemu dengan beberapa menteri terkait mengenai ini. Dan juga untuk sektor pertambangan kami ingin mencoba, Pak Asrofi, untuk pengetahuan Pak ya, jadi meskipun Bahrain ini kecil Pak ya, GDP-nya hanya 39 miliar US dollar, kalau GDP kita kan 1,1 triliun US dollar Pak. Betul. Tapi untuk produksi aluminium Pak Asrofi, mereka ini produksinya 1,5 juta ton Pak setahunnya. Sedangkan Indonesia baru 250.000 ton dari kebutuhan Indonesia 1 juta ton. Jadi kami kemarin berhasil mencoba bekerja sama dengan Alba Aluminium Bahrain itu untuk invest. Rencana sedang dalam pembicaraan, insya Allah nanti mohon doa restu juga gitu, supaya bisa mereka membangun smelter bauksit Pak. Kita ini merupakan produk cadangan bauksit salah satu yang terbesar ke-6 di dunia. Jadi bauksit diolah menjadi alumina. Kemudian smelternya akan dibangun di daerah Ketapang, Kalimantan Barat untuk produksi bekerja sama dengan Indonesia, Bahrain, dan juga dari Cina. Jadi nanti hasil dari alumina ini diekspor ke Bahrain menjadi aluminium dan dari kita juga diolah menjadi aluminium sehingga bisa meningkatkan kapasitas kebutuhan kita akan aluminium, Pak. Cukup besar nanti insya Allah hasilnya, mungkin sekitar 2 juta ton. Tapi ini salah satunya. Yang kedua, dari sisi investasi Bahrain kami mengajak pengusaha Blue Crab, Pak, kepiting biru dari Bahrain sangat terkenal. Mereka menjual hampir 3.600 ton ke Jepang. Jadi kemarin saya sudah berhasil untuk membujuk mereka untuk juga investasi membangun pabrik Blue Crab di Sulawesi atau Maluku, Pak. Kepiting yang biru. Pengusaha Bahrain ini ya di Indonesia. Jadi pengusaha Bahrain ini tahu bahwa Blue Crab kita lebih bagus karena Blue Crab di sini kecil dan di Blue Crab kepiting biru kita besar. Kita sedang mengupayakan mungkin bulan-bulan mendatang ini kita akan mendampingi mereka untuk investasi ke Indonesia dan nanti juga diekspor ke Jepang, Cina. Jadi mereka sudah mempunyai jaringan. Jadi hal-hal kecil inilah yang akan kita mulai dari beberapa promosi kita di Indonesia di luar negeri. Tidak hanya budaya, tetapi juga untuk investasi tentunya, Pak. Saya langsung browsing kepiting biru tuh yang kayak gimana, ternyata banyak di kampung saya nggak tahu aja namanya apa ya, sapinya saja warna biru ternyata. Di beberapa daerah namanya juga rajungan, Pak. Oh iya, rajungan. Jadi rajungan itu diolah, diambil dagingnya, kemudian menjadi kalengan, jadi pengalengannya, jadi bahannya juga banyak di Jawa. Itu dia. Tapi yang ya betul. Saya nanti ingin mendalami itu tuh Pak, bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan ilmu dari bisnis uang tadi, karena di Bahrain sebagai negara dengan ekonomi keuangannya yang luar biasa ya, jangan sampai kemudian kita nggak ngambil ilmu dari sana. Tapi ada pendengar kami ingin berbincang langsung nih dengan Pak Dubes. Kita ke Depok dulu ya Pak Dubes, ya ada Pak Khalid. Halo, selamat malam Pak Khalid. Selamat malam. Selamat berbuka ya Pak Khalid ya. Pak Irmawan ya, selamat berbuka puasa dan salam sehat selalu ya sama itu ya. Ya saya tadinya antara pengen telepon apa enggak, takut nggak bisa masuk. Boleh kok Pak, mau ngomong apa sih Pak? Pak Hermawan, karena saya siapa tuh? Apa ya, yang bukan buku-buku, jadi ternyata penduduk Bahrain itu hanya 1,6 juta ya. Iya Pak, satu kelurahan mungkin kalau di ini Pak. Iya betul, 1,6 juta. Iya Pak, ya. Ya tapi yang menarik ini Pak, itu kalau penduduk dengan negara penduduknya segitu, itu kementeriannya kira-kira ada berapa kementerian ya Pak? Ya, sama. Ya. Atau DPR-nya benar nggak? DPR-nya ada 650 orang gitu ya? Masih ada demo kayak di Indonesia enggak? Iya. Ya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Khalid. Ini pertanyaannya menarik ya, karena soal struktur sosial nih.
struktur sosial dan struktur pemerintahnya bagaimana di sana, Pak Dubes? Saya kira tetap Pak, saya kira struktur sosial. Jadi mereka ini sejak tahun 2010 berubah menjadi kerajaan Bahrain. Sebelumnya berupa Emirat. Saya kira strukturnya tetap monarki konstitusional. Jadi tetap ada MPR, tetap ada DPR. DPR-nya di sini namanya Majelis Nuwab, Pak. Ini anggotanya hanya 40 orang, tetapi 40 orang ini dipilih oleh masyarakat melalui pemilu. Satu lagi MPR-nya namanya Majelis Syura. Majelis Syura ini dipilih oleh raja. Anggotanya juga sekitar 40. Sedangkan kementerian ada sekitar 12, Pak. Dan saya kira memang tidak sebanyak kementerian di kita, tetapi juga sudah mencakup seluruh sektor-sektor, Pak. Jadi kementerian yang sangat penting di sini terkait dengan satu mengenai Kementerian Ekonomi tentunya. Jadi Kementerian Ekonomi ini membawai BUMN yang besar, dan juga di sini juga ada semacam BPK, Kementerian Investasi, namanya EDB, Economic Development Board, ini membawai Gulf Air, membawai perusahaan BUMN Alba Aluminium Bahrain, dan juga beberapa perusahaan besar lainnya. Kemudian kementerian terkait lainnya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. Ini membawai semua tenaga kerja yang ada di Bahrain, Pak. Untuk info Pak Khalid dan juga Pak Asrafi dan teman-teman Radio Cinta yang saya hormati, dari 1,6 juta penduduk Bahrain, Pak, itu 52% adalah ekspat. Ekspat di sini bisa termasuk pekerja asing, Pak. Yeah. Yang paling banyak pada saat kami berbincang dengan Duta Besar India, mungkin tidak percaya Pak Asrofi bahwa pekerja India, Pak, itu jumlahnya 350.000, Pak. Wow, kita 5.000 Kemudian ya, Pak, ya? Pakistan, Bangladesh 120 sampai 200.000. Asia kita termasuk yang paling kecil, tetapi yang paling besar tentunya Filipina. Yeah. Filipina cukup besar, tapi dapat dibanggakan juga Pak bahwa dari 5.400 ini, meskipun sekitar 4.800-nya bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga begitu, tapi ada juga yang di sektor-sektor jasa lainnya, Pak. Di hotel, di restoran ini ada sekitar 56 orang. Pak Asrafi tidak percaya bahwa kita mempunyai 26 barista kopi, Pak. Wow. Dan satu roastery di Bahrain ini orang Indonesia sekitar 26, dan 2 roastery yang terkenal orang Indonesia. Kita mempunyai engineer istilahnya kalau di sini engineer expert yang bekerja di Royal Court. Royal Court ini adalah kantor Perdana Menteri, Pak. Jadi semacam seknek kita. Orang-orang Indonesia. Kita juga mempunyai orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai kapten kapal dan pekerja di kapal sebanyak sekitar 40-an. Ada 2 dokter Indonesia di sini dan juga beberapa ekspat lainnya yang bekerja di sektor-sektor pemerintahan, Pak. Satu yang belum ada penyiar Indonesia di sana, Pak, ya. Tapi saya belum ada rencana pindah ke Bahrain, jadi aman kok, Pak, ya. Kami tunggu Pak Asrafi jalan-jalan ke Bahrain, Pak. Bercanda Pak Dubes. Ini Pak Dubes, kalau ngomongin tadi berarti di sana saya bayangkan seperti layaknya negara Singapura yang masyarakatnya kecil, tapi negaranya itu modern, kemudian penghasilannya tinggi, penghasilan per kapitanya tinggi. Betul demikian, Pak Dubes? Betul Pak. Jadi penghasilan per kapitanya sekarang adalah 20.000 US dollar, Pak. 20 untuk kecil. Dan satu hal lagi dari sisi penanganan hukum kami. Jadi KBRI kita di Bahrain ini, Pak, prioritas utamanya adalah untuk untuk pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Kedua, kemudian adalah peningkatan hubungan ekonomi diikuti oleh budaya, politik, dan seterusnya. Jadi untuk dari sisi pelayanan dan perlindungan ini, alhamdulillah tidak banyak permasalahan yang dihadapi, karena memang sejak 2015 kita sudah moratorium untuk wilayah GCC sesuai dengan arahan pemerintah, sehingga tidak banyak permasalahan yang dihadapi oleh warga negara. Istilahnya sekarang adalah PMI, Pak. Ya, pekerja migran Indonesia kita. Indonesia. Dan saya kira hubungan kita juga dekat dengan Kementerian Tenaga Kerja di sini. Bahkan mungkin dapat kami sampaikan, semua warga negara Indonesia di sini termasuk PMI sudah divaksin dan booster, Pak. Vaksin 2 kali, booster sekali for free, Pak, dari pemerintah Bahrain. Iya, sama. Jadi alhamdulillah, dan penanganan COVID ya. Dan meskipun juga
sebenarnya masih waktu zaman pandemi yang sangat kuat kemarin 2 tahun terakhir, ada sebanyak 178 warga negara Indonesia yang kena, Pak. 178 ini 169 sembuh dan 9 lainnya mereka meninggal dunia. Tetapi pada saat pemakaman pun kami izin dengan keluarga di Jakarta, tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, untuk dimakamkan di sini karena memang peraturannya seperti itu. Ya. Hal-hal lainnya tidak banyak yang paling tidak pemerintah setempat pun sangat banyak membantu mengenai pekerja migran Indonesia di Bahrain, Pak Sofi. Jadi kami mendengarnya merasa lega, Pak ya. Jadi Bahrain ini bisa kita jadikan teman lah ya, karena teman yang bisa nguntungin lah ibaratnya gitu ya Pak Dubes ya. Siap. Kami juga dengan beberapa kegiatan masyarakat selama bulan Ramadan ini juga terus berlangsung. Jadi setiap Jumat kami mengadakan iftar, Pak. Kemudian dilanjutkan buka puasa dan taraweh. Iftar pertama setiap Jumat. Jadi Jumat pertama kemarin sekitar 200 yang hadir. Cukup banyak karena selama 2 tahun memang berhenti sama sekali kegiatan, Pak. Begitu. Acaranya itu pasti akan ada khas-khasnya Indonesia. Nah, bukanya pakai apa tuh Pak hari Jumat kemarin, Pak? Kemarin teman-teman juga buka dengan makanan Indonesia. Jadi ada sekitar 200. Karena kemarin baru pertama, jadi kami tidak prasmanan, kami bikinkan nasi kotak gitu. Kami siapkan dari KBRI, kita siapkan 200. Isinya separuh nasi padang dan satu lagi ayam geprek, Pak. Tetapi masyarakat juga membawa begitu dari rumah masing-masing, bahkan kita mempunyai IDN, Pak. IDN ini adalah Indonesia Diaspora Network, teman-teman yang bekerja di sektor-sektor jasa-jasa keuangan, hotel dan lainnya, itu mereka juga menyiapkan kolak, Pak. Kolak 200, jadi kita saling bertukar makanan begitu. Tentunya korma dan jajanan gorengan seperti biasa, Pak Srofi. Ya. Tahu isi dan bawang goreng ini menu utama dengan cabai, Pak. Betul. Aduh, sama kayak di Jakarta ya. Saya kira beda gitu, Pak ya. Kolaknya kolak korma gitu. Enggak ya, Pak Dubes ya? Kormanya tentu ada, tapi tidak ada kolak korma. Tapi ide bagus juga, nanti Jumat ini akan kita siapkan kolak korma. Aduh, beneran itu Pak, kolak korma. Padahal saya ngasal loh ngomongnya ya. Ternyata Ya, Pak Dubes mau bikin itu. Nanti foto akan kirimkan per WA. Mudah-mudahan enak ya. Saya nggak tahu itu langsung. Enak Pak, berarti enak sih. Beneran, Dan Pak. satu hal lagi yang karena kami baru pertama kali ditempatkan di negara Arab dan juga teman-teman di Polma di sini, ada kebiasaan di sini yang kalau kita di Indonesia biasanya iftar, Pak Srofi, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa, bisa taraweh ataupun tidak taraweh. Ini sama di masyarakat dan kementerian. Kalau di sini, Pak, ada yang namanya iftar, ada yang namanya majelis dan gabga, Pak. Jadi iftar biasa, tapi tanpa taraweh. Betul. Itu biasanya antara embassy ataupun embassy yang bukan embassy negara Islam, perwakilan kedutaan besar yang bukan kedutaan Islam mengundang dia dengan buka puasa iftar di hotel. Tetapi kalau majelis ini adalah dari masyarakat, dari kelompok-kelompok pengusaha, dari pengusaha-pengusaha terkenal. Jadi mereka mempunyai list bahwa kami hari ini membuka untuk majelis. Ini pelaksanaannya adalah jam 9 sesudah taraweh. Jadi di majelis ini hanya berkenalan, kemudian mengucapkan selamat hari bulan puasa Ramadan Karim, makan minum kopi segala macam, kurma, selesai pulang. Tapi undangan ini ada 2, 3 sampai 4, Pak, dalam satu malam. Ini namanya majelis. Tetapi ada lagi yang namanya gabga. Kalau gabga ini biasanya pakai undangan, bisa dari kementerian, bisa dari kelompok pengusaha, bisa dari perwakilan. Gabga ini mulainya mohon izin jam 10, Pak. Wow. Jadi jam 10 kita duduk ngobrol-ngobrol. Ya, Pak, ya? Ya, kemudian makan-makan begitu seperti biasa, makannya ada makan kusmus apa? Humus, kemudian salad, kemudian kurma, kemudian ada lagi masuk dengan nasi biryani, ada dengan ikan, kambing, dan nasi biryani bisa 3 macam, Pak. Iya. Kemudian diakhiri kopi dan itu selesainya bisa jam 12. Saya pengen Pak 12 ini, kemarin. Ya, saya pengen Pak Dubes berhenti dulu karena sudah ngetes ini, Pak. Ngetes semuanya dengan cerita tadi makanan. Maaf.
Kami Nasi juga ngecek sudah biryani, lapar nih Pak. iya nasi biryani itu enak banget, nasinya panjang-panjang, pulen gitu, rasa rasa karinya kerasa banget. Aduh mudah-mudahan kita bisa cobain habis ini ya, di Mencong ada tuh, mudah-mudahan nanti masih Siap, buka. siap, siap. Nah saya mohon waktu break sejenak Pak Dubes ya, nanti kita akan segera kembali, nanti kami buka kesempatan lagi untuk pendengar El Sinta. Mungkin mau tanya, apakah ada kesempatan untuk bekerja secara profesional di negara Bahrain? Kita harus juga buka peluang ya, agar kita tidak terkungkung dengan zona nyaman. Ketika kita sudah merasa jago di dalam negeri, apa salahnya kalau kita mengembangkan karir juga di luar negeri? Setelah lagi Anda boleh bergabung kembali di 0215869.000. Kami akan kembali sesaat lagi dalam interaksi Dubes RI. Interaksi Dubes RI. Pendengar, pentingnya jadi member Indomaret Poinku. Menekankan bahwa rugi berbelanja di Indomaret jika tidak menjadi member Indomaret Poinku. Dengan jadi member Indomaret Poinku, bisa dapat poin setiap transaksi di toko Indomaret yang poinnya bisa dipakai untuk ditukar dengan diskon produk gratis, tebus produk eksklusif dengan harga murah, dan bahkan bisa untuk memotong nilai belanjaan. Menginfokan bahwa gampang pakai membernya. Cukup menyebutkan nomor handphone yang terdaftar pada saat belanja atau menunjukkan barcode nomor member yang terdapat di aplikasi. Menginfokan ada produk super menarik. Bisa beli panci Sultan dengan harga super murah selama 30 Maret sampai 24 Mei 2022 dengan tukar poin di aplikasi. Ajakan untuk download dan jadi member Indomaret Poinku bisa di-download di Play Store dan App Store. Aduh Yang, mobil baru tapi kok bannya udah kempes. Belum kamu servis ya? Udah aku servis sih, tapi emang seadanya aja. Nih ya, ke Big Quick aja buat safety check. Soalnya mereka tuh benar-benar ngerti mobil. Yang terpenting nih, safety check gratis. Hah? Safety check gratis? Gratis. Big Quick bisa periksa mobilmu tanpa syarat. Terus bakal dikasih tahu apa aja servis yang diperlukan sesuai persetujuanmu. Mereka bakal cek ban, oli, aki, rem, dan wiper. Bahkan ya, mereka juga melayani servis AC, shock breaker, balancing, spuring, atau tune up mobil. Big Quick itu udah paling the best lah. Tapi aku sempetnya weekend doang. Lagian emang kamu mau aku ajak ke bengkel? Ntar panas, bau oli, macem-macem deh. Tenang ya, Big Quick buka tiap hari. Dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Ada di mana-mana lagi. Terus, ruang tunggunya full AC. Ada wifi sama kopi gratis. Oh alah, kenapa nggak bilang dari tadi? Udah Gih, buruan booking di website, Instagram, atau Facebook Big Quick. Langsung dijadwalin, gak pakai ribet. Catat ya, inget bengkel mobil, ya inget Big Quick. Membangun energi positif di masa pandemi serta menyambut bulan Ramadan, Nippon Paint ciptakan tren warna Ramadan 2022 bertema tropical. Refresh ruangan Anda dengan warna baru Nippon Paint, yaitu hijau klepon. Selain tren warna yang menginspirasi, Nippon Paint hadir dengan berbagai pilihan sesuai kebutuhan. Untuk interior, ada Nippon Spotless yang anti noda, Nippon Spotless Plus dengan silver iron yang anti kuman dan anti noda, Nippon Satin Glow dengan tampilan gloss, dan Nippon Flawless dengan tampilan matte. Kemudian ada Nippon Waterborne Solar E-Flag untuk perlindungan maksimal eksterior, serta Nippon B-Brand 1000 untuk kayu dan besi. Produk Nippon Paint bisa dibeli di kurang lebih 6.000 toko bangunan di Indonesia dan official store Tokopedia Nippon Paint. Info lengkap hubungi WhatsApp Care Nippon Paint di 0811 1283 028. Untuk konsultasi padu padan warna, cek selengkapnya di link di bio Instagram @colorscheme.id. Gratis. Dapatkan promo spesial lebaran eksklusif di toko CCM Nippon Paint mulai April 2022. Syarat dan ketentuan berlaku. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa. Jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. El Shinta News and Talk. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika sudah sampai di rumah, semprotkan dulu disinfektan pada sepatu dan barang bawaan Anda ya. Interaksi Dubes RI. Halo selamat malam, selamat bergabung kembali dalam interaksi Dubes RI. Saya Hasrofi masih bersama dengan Anda dan Pak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Bahrain masih bersama Anda dalam
siaran yang kami live-kan juga di YouTube. Jadi kami undang Anda untuk yang saat ini mungkin sedang asik-asik, nggak ada waktu gitu, maksudnya nggak ada kegiatan tapi ada waktu. Kami undang Anda untuk bisa menuju ke YouTube kanalnya Radio El Sinta. Ini sudah mulai banyak orang yang sudah bergabung bersama dengan kami di YouTube. Kami sapa Pak Eko Budi, kemudian Muh_Jamhari, Muh_Tar, banyak lagi nih, banyak kami nggak bisa sapa satu-satu ya, termasuk Sinten Niku dan sebagainya. Mudah-mudahan keadaannya sehat ya. Terima kasih atas apresiasinya. Nah, kalau Anda tahu bahwa ternyata tidak hanya negara Singapura atau di Uni Emirat Arab saja yang penduduknya sedikit, tapi ekonominya luar biasa besar. Termasuk Bahrain yang penduduknya hanya 1,6 juta saja, tapi ekonominya luar biasa maju dan melesatnya. Bersama kami masih ada masih bersama dengan Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Bahrain, ada Pak Ardi Hermawan. Jadi kalau Anda mungkin mau bertanya ke Pak Dubes secara langsung, boleh gabung bersama kami di 0215869.000. Nah Pak Dubes, ini kalau ngomongin soal tadi ekonomi, yang saya tertarik adalah soal ekonomi perbankan tadi atau sistem keuangannya tadi. Kalau Indonesia kan bercita-cita untuk menjadi pemain besar dalam dunia perbankan syariah. Sementara Bahrain apa yang dilakukan sehingga mempunyai pendapatan terbesar justru malah dari sistem keuangan, Pak Dubes? Jadi betul Bapak, jadi mereka sudah mensubstansi merubah dari prioritasnya untuk ketergantungan pada minyak dan gas bumi menjadi mencari sektor-sektor lainnya yang mereka jadikan peluang. Jadi dengan 2008 mereka itu sudah mempunyai visi 2030 Pak. 2008 punya visi 2030 untuk tidak lagi menggantungkan pada minyak dan gas bumi. Jadi mereka mencoba menghidupkan turismenya, kemudian meningkatkan mereka sebagai pusat keuangan setelah Beirut jatuh, sehingga jasa keuangan mereka ini merupakan jasa keuangan terbesar Pak, bahkan dari khususnya jasa perbankan syariah. Bahrain ini mempunyai BIBF Pak, Bahrain Institute for Banking and Finance Pak. Ini merupakan salah satu motor penggerak penguatan ekonomi syariahnya. Ekonomi syariahnya terbesar di dunia, bahkan jauh melebihi Dubai kalau ekonomi syariah. Meskipun yang perbankan normalnya juga masih ada. Kedua, sektor turisme, Pak. Mereka ini pada tahun 2010 Pak, sudah mempunyai membangun jembatan antara Bahrain dengan sebelah timur Saudi, yaitu Dammam. Jadi ada jembatan yang dibangun mereka, jadi banyak sekali dari negara-negara Arab Saudi, Abu Dhabi, dan juga Kuwait ke Bahrain melancong melalui darat. Nyebrang itu Pak ya, karena ada jembatan baru. Ya, jembatan. Dan yang ketiga, saya kira memang etos kerjanya masyarakat Bahrain ini sangat kuat untuk berdagang Pak, trading sejak lama, sejak sejarah lamanya. Saya kira itu Pak, dan jadi sehingga peluang untuk teman-teman pecinta Radio El Sinta di Indonesia tidak hanya sebagai bekerja di sini untuk sektor domestic worker Pak ya, tetapi juga sektor-sektor lainnya seperti yang tadi saya kemukakan, jasa-jasa di hotel sebagai bartender, bekerja di hotel, bekerja engineer di sektor-sektor dan juga dosen Pak. Kami ini mempunyai 7 orang Indonesia yang bekerja di Bahrain University, Alia University, dan bekerja di Bahrain Institute for Banking and the Financial tadi Pak. Jadi monggo nanti kalau memang sekiranya Anda berminat, bisa menghubungi hotline number kami. Jadi hotline number daripada kedutaan besar ini tidak hanya untuk menangani permasalahan yang terkait dengan pelayanan kepada PMI, tapi semua pertanyaan Pak. Misalkan ada dari Indonesia bisa WA ke kami. Iya. Jadi kalau boleh Pak, mau nanya gimana cara apply CV misal gitu ke perusahaan, pasti dibantu kan Pak ya? Nanti kalau ada pertanyaan, ada keinginan, nanti kita juga akan mengontak ke teman-teman IDN Pak. Jadi Indonesian Diaspora Network ini juga mitra dekat kami. Ini ada pertanyaan dari Indonesia, seorang insinyur misalkan seorang engineer startup ingin bekerja di startup di sini, bagaimana? Nanti kita konekkan mereka kepada IDN. IDN nanti mempunyai channel-channel di seluruh kementerian, di pihak swasta di sini, dan juga kami sendiri tentunya.
nanti akan kita tawarkan begitu Pak. Oh ya, Jadi mungkin bisa dicatat Pak Asrofi ya boleh mengenai Pak kalau ada mau mengenai disampaikan ke WA publik. kami, jadi hotline number kami adalah plus 973. 973 Ini masuk kode barinnya, kemudian 3879 3879 1650. 1650 by Salah WA, satunya Pak, ya? juga melalui medsos Pak Asrofi. Saya kira medsos ini sangat berperan besar sekali untuk mempromosikan dan melayani apa saja dari KBRI. Untuk IG dan FB kami, jadi Instagram dan Facebook kami, hashtagnya adalah Indonesia in Manama Pak. Indonesia in Manama. Huruf Oke. kecil atau huruf ya sama saja saya kira. Kemudian untuk Twitter kami adalah Ina in Manama. Jadi Indonesia kita singkat mengenai Ina in Manama. Monggo Itu nanti dia bisa ya. Silakan bisa nanti ditanya. yang mau tanya lebih dalam silakan hubungi Elsinta. Kami sudah catat semuanya. Ini ada bersama Ya, kami Pak ya. Hari di Jakarta Pusat nih Pak Dubes. Pak Hari, selamat malam Pak Hari. Selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Pak Hari mau ada keinginan? Iya, Pak Hari. Malam Pak Hari. Silakan Ya. Pak Hari, silakan. Pak Dubes, kan ada Bahrain Petroleum Company itu Pak ya, perusahaan minyaknya Bahrain. Nah, itu Yang itu BUMN-nya Pak ya, yang BUMN ya. itu swasta atau BUMN itu Pak? Itu Oh, yang- BUMN Pak, jadi Bapko Pak. Jadi Ya, Bakti. Itu kalau mau melamar ke sana kerja gimana tuh Pak? Apakah melalui agent apa langsung? Apa melalui websitenya? Ya. Aplikasi gitu? Pak Hari kan sudah kemana-mana Pak ya, terutama Exxon dan kawan-kawan ini Pak Hari ya. monggo Pak Hari nanti Pak Hari sampaikan saja ke kami. Kami juga ada emailnya KBRI. Emailnya KBRI Pak? Ya, nanti kalau mau tanya nomornya atau WA ke Elsinta nanti biar kami langsung kirimkan nomornya dari WA nanti ya Pak Hari ya. Monggo nanti silakan kontak ya Pak Ya, Pak Hari ya. Pak Hari. Nanti kami akan teruskan kepada satu mitra Karena kami kebetulan tentunya. Pak Dubes ini lagi butuh teman banyak di Bahrain, jadi ngajak-ngajak Ya, orang Indonesia ke sana Pak. Monggo. Apapun peluang akan kami sampaikan nanti monggo Ya. melalui Elsinta. Nanti Elsinta bisa sampaikan kepada kami. Nanti akan kami tanyakan ke teman-teman IDN ini. Tuh, kan, Ada Pak. yang bekerja di Pertamina-nya yaitu Bapko. Juga ada yang bekerja di perusahaan aluminium. Nanti kita cari peluang-peluangnya Pak Hari. Monggo, Iya. kami siap membantu Pak Ada Hari. mau tanyakan lagi mungkin Pak Hari? Ya Pak, yang kedua itu kan tahun 2018 Bahrain itu menemukan sumber daya minyak ya 80 miliar barrel. Jadi itu mungkin Bapko yang menemukan atau dari swastanya atau dari investor? Oke, nanti saya bahas lebih dalam itu ya soal itu. Baik, terima kasih Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Waalaikumsalam ya. Saya tertariknya justru malah BUMN-nya kenapa jadi kelas dunia semua ya, baik tadi yang soal aluminium, kemudian Iya. Bapko. Kenapa BUMN di Bahrain jadi perusahaan kelas dunia nih Pak Dubes? Sebenarnya juga tidak hanya BUMN Pak, yang perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang perbankan Bahrain juga banyak yang swasta, tapi semua dikoordinir di bawah satu di bawah IDB Pak. Untuk yang IDB Economic Development Board untuk bekerja sama. Jadi IDB ini adalah yang menangani investasi asing masuk ke Bahrain. Sedangkan yang satunya lagi ada namanya Sovereign Wealth Fund Pak. Kalau kita ada LPI. LPI ini Pak, LPI Indonesia memang hanya baru 5 miliar US dollar. Tetapi lembaga pengelola investasi Sovereign Wealth Fund-nya Bahrain ini cukup besar Pak, hampir 20 billion US dollar, hampir sama Pak Dubes, Al-Muntalaqat mohon ini. ditahan dulu di situ. Nanti saya lebih dalam soal itu ya. Tapi saat lagi, saya ingin mengajak yang di Jakarta untuk menyimak time signal untuk azan Isya wilayah Jakarta dan sekitar. Oh, siapa Pak? Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba. Interaksi Dubes RI. Interaksi Dubes RI pendengar, kami masih bersama dengan Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Yaman. Jadi Yaman ini sebuah bentuk kerajaan ya. Kalau Bahrain loh, menyebutnya Pak. ini Yaman ini demokratik seperti Amerika Serikat atau Republik seperti misal di Indonesia dan sebagainya ya, ternyata mereka adalah bentuknya kerajaan tapi sudah demokratik. Itu dia. Ada Pak Ardi Hermawan, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Bahrain.
Dan Pak Dubes ini ada lagi yang ingin berbincang langsung dengan Pak Dubes. Kita menuju ke pendengar lagi, boleh ya? Ada Pak Handi di Jakarta Barat. Selamat malam Pak Handi. Selamat Malam Pak Dubes. Iya silakan Pak Handi. Selamat malam Pak Andi. Ya Pak Dubes, kebetulan saya bekerja di perusahaan produksi besi plat lubang dan plat expanded metal. Apa kemungkinan untuk kita bisa ekspor ke sana Pak Dubes? Dalam bentuk jadi raw material atau bentuk ini Pak, bentuk finish Pak? Plat berlubang sama expanded metal itu raw material seperti triplek. Oke. Tapi Baik. dia besi untuk banyak penggunaan. Kalau misalnya pengen ekspansi bisa mengekspor ke sana, gimana caranya nanti biar kami tanyakannya itu nanti ya Pak ya? Ya. Prosesnya gimana untuk kita bisa mendaftarkan ke apakah bagian penjualannya? Ya, ada kok Pak atas perdagangan biasanya kalau di kedutaan besar itu. Betul. Baik Pak Andi, terima kasih nanti disimak ya penjelasannya ya. Selamat malam Pak Andi. Nah ini yang amanat negara ini Pak Dubes ya, bagaimana caranya untuk bisa mengekspansi ekonomi kita ke negara kedutaan besar kita. Apa yang dilakukan Pak untuk bisa memasarkan jika misal seperti tadi tuh Pak Handi, punya produk yang bisa dijual ke luar negeri, Pak Dubes? Baik, satu nanti monggo disampaikan produknya apa Pak, sampaikan kepada kami, nanti Bapak bisa lihat website kami, kita ada bagian ekonomi, tapi masukkan saja ke email yang Indonesia nama di emailnya, ataupun yang ke WA tadi telah ya. kami sampaikan kepada Pak Nanti Sinta. Pak Yang Handi kedua, berarti WA dulu Elsinta, nanti biar kami sampaikan nanti nomor WA-nya. Baik, nanti kami carikan peluangnya, karena Bahrain sekarang sedang membangun banyak untuk sektor-sektor industri untuk infrastruktur Pak. Mereka saat ini tengah membangun 3 sektor utama. Satu, mereka akan membangun monorail Pak, tapi tidak bawah tanah tapi di atas tanah, sebanyak panjang 100 km. Kedua, mereka akan membangun lagi jembatan yang sekarang sudah jadi ke Saudi, di jembatan pendampingnya untuk kereta api. Dan 3, pembangunan 5 kota baru Pak di Bahrain ini. Tapi ini sangat penting Pak. Yang ketiga barangkali Pak Andi bisa kontak Kadin Indonesia Pak. Jadi Kadin Indonesia ini sudah mempunyai satu komite bilateral Pak. Jadi di sana adanya komite bilateral khusus Bahrain. Jadi mereka GCC kemudian Bahrain. Bapak bisa sampaikan ke sana, Pak, saya ingin mencoba menembus pasar Bahrain. Nanti komite Bahrain daripada kantor Chambers kita ini akan mengkontak kami. Kami sudah kenal, nanti akan kita sambungkan dengan Chambers di sini. Jadi tidak lagi, ini juga berlaku bagi pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin menjual produknya tanpa melalui negara ketiga Singapura, Malaysia, langsung ke Kadin Indonesia, Kadin akan ke KBRI, KBRI akan ke Kadin kantor dagang Chambers daripada Bahrain Pak. Jadi kami akan menjadi sebagai penghubungnya. Nanti monggo setiap waktu kami bisa dikontak, bisa di Zoom. Kalau Pak Andi berkenan untuk Zoom dengan kami siapkan. Kita sampaikan semua peluangnya. Nanti kami akan juga minta Kadin Indonesia dan Kadin Bahrain untuk kita bergabung bersama Pak. Yang karena bagaimanapun juga KBRI silakan Anda WA Elsinta ya. Kami sudah catat nanti biar nanti langsung disampaikan ke masyarakat. Silakan dicatat ya. Bagi kami bukan besar atau potensi sebagai seberapa besar perusahaan Bapak untuk bisa investasi, tapi bagi kami adalah peluang Pak. Peluang ini yang harus kita pegang, karena peluang dan potensi ini harus jadi satu. Jadi kami siap untuk membantu untuk itu Pak Asrofi. Pak Dubes luar biasa, kerja keras kayaknya ya Pak Dubes ya. Memang harus kerja Pak, karena sesuai dengan arahan Presiden dan Ibu Menteri Pak. Inilah Dubes yang diandalkan masyarakat Indonesia. Pak Dubes, ngomongin soal promosi, kan promosi tidak hanya soal fisikal, tapi juga promosi budaya. Langkah-langkah apa Pak untuk bisa mempromosikan budaya, terutama mengenalkan Indonesia? Indonesia itu berbeda dengan Malaysia, Indonesia itu berbeda dengan Singapura, Indonesia itu berbeda dengan Filipina atau Thailand. Apa langkah untuk bisa memperkenalkan Indonesia lebih dalam di Bahrain, Pak? Satu adalah kami dari sisi promosi gastronomi Pak, makanan. Jadi 3 bulan kami datang ke sini, kami sudah mengundang sekitar 9 pengusaha dan juga beberapa pejabat kementerian. Kita undang dan kita sesuai dengan amanat pemerintah, kita mencoba dengan gastronomi diplomasi ini Pak. Kami mencoba mengenalkan rendang Pak.
Jadi Rendang. Wah. ya rendang dan juga beberapa produk Indonesia yang khusus yang berkaitan dengan Ramadan, Pak. Jadi biasanya kalau kita kan ada apa istilahnya? Takjil? Bukan takjil, Pak, yang kita selalu saling menukar. Oh, hantaran Pak ya, parcel. Hantaran, ya parcel yang kalau di Indonesia Hampers itulah ya. kami minggu lalu kami menyiapkan 31 parcel, Pak, yang kami kemas dengan produk Indonesia, isinya adalah rendang, kue nastar, karena kami tidak ingin waktu itu ada kue lain ternyata mirip dengan Filipina, tidak. Kemudian satu lagi kue sarang semut, Pak. Sarang semut, Pak? Sarang semut dan peyek, Pak. Jadi satu paket ini jadi memang ini ide dari teman-teman juga, teman-teman IDN dan masyarakat, Pak. Orang sini kalau sudah kari itu daging, kita jual rendangnya. Karena kalau kari ada Malaysianya, Pak. Masih ada nuansa. Jadi kita jual rendang, kita paket hampir 40 kilo yang kita bikin. Kebetulan kami mempunyai chef yang juga bisa kita andalkan dan masyarakat membuat kue nastar. Jadi kita hantar-hantarkan semacam ya kue parcel Indonesia gitu. Kita antarkan kepada 3 menteri, tentunya Menteri Luar Negeri, menteri yang terkait dengan turisme, dan menteri yang terkait dengan yang membantu kita untuk tenaga kerja kita. Kemudian 31 ini perwakilan asing hanya 5, Pak. Lainnya adalah mitra-mitra kita untuk ekonomi yang dimana potensi-potensi ini bisa kita kejar. Termasuk dengan pengusaha-pengusaha, Pak. Lulu ini ada di sini, ada Rames juga, Pak. Lulu saya kira sudah ada di Indonesia, meskipun yang mempunyai adalah pengusaha India dari Dubai, tapi di sini juga besar. Jadi kita ingin mencoba menjual produk Indonesia banyak. Saya kira cukup banyak ada di Lulu di sini ada sekitar 15 item produk Indonesia, tentunya Indomie, Pak ya, dan beberapa lainnya. Tetapi di Rames ada juga sekitar 10. Kami ingin lebih banyak produk Indonesia. Makanya nanti saya tanyakan itu, Pak, gimana caranya untuk bisa memasukkan produk ya ke grup pasar minimarket, market modern ya. Karena itu grup tuh ya, Lulu, Rames dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya jumpai dulu Pak Saifuddin. Apalagi kalau kita berbicara mengenai masyarakat yang selama ini punya UMKM gitu ya. Dagang kopi kek, mungkin ada cengkeh dan sebagainya, pasti bisa dipasarkan ke luar negeri. Tapi kali ini ada masyarakat lagi nih, Pak Saifuddin di Menteng, Jakarta Pusat. Halo, selamat malam. Terputus nampaknya Pak Saifuddin ya. Nah, kalau misalnya punya usaha nih Pak, UMKM ya, bukan perusahaan nih, perusahaan yang udah established. Misalnya UMKM, taruhlah misalnya produksi kopi misal Pak Dubes. Gimana caranya untuk bisa ikut memasarkan produk? Karena kalau yang tadi kan produk-produk yang dalam artian untuk kegiatan industri. Nah, bagaimana kalau jika seperti customer good nih Pak Dubes? Untuk UMKM, Pak, kami di sini ada event-event untuk promosi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga kita. Jadi setahun itu ada 3-4 kali. Nanti kami share eventnya di Facebook, Instagram kami. Jadi kalau memang tertarik, monggo nanti teman-teman UMKM tidak hanya kopi, Pak, tapi barangkali ada pakaian Muslim atau produk-produk lain yang terkait dengan masyarakat Islam. Monggo nanti sampaikan saja kepada kami. Saya baru teringat nih Pak Dubes ya, kalau di kampung saya itu produksi sajadah, tapi sajadahnya yang bau wangi itu pakai akar wangi soalnya. Monggo, silakan aja ditawarkan ke kami. Nanti bisa juga melalui Kadin, tapi bisa juga langsung melalui kami, karena kami di sini dekat dengan kementerian yang menangani UMKM, Pak. Jadi bedanya Chambers, bedanya Kamar Dagang kita Indonesia dan Kamar Dagang di Bahrain. Kamar dagang di Bahrain ini mulai dari UMKM sampai pedagang besar, termasuk aluminium factory tadi, jadi satu, Pak. Jadi kita lebih mudah untuk koneksi. Jadi nggak ada pemisahan ya, besar kecilnya usaha. Bahkan ada event yang khusus menjual produk-produk dari negara-negara sahabat. Disitulah kami nanti akan mencoba memperkenalkan, termasuk kopi, Pak. Kopi Indonesia sangat dikenal, barista Indonesia sangat dikenal. Insya Allah bulan Mei nanti ada pengusaha kopi dan pemilik lahan kopi dari Bandung juga akan ke Bahrain. Jadi dalam satu kesempatan, tidak hanya ke Bahrain, kami juga akan menawarkan ke beberapa perwakilan Indonesia di Dubai, Oman, Abu Dhabi, Kuwait, dan Riyadh untuk kerjasama. Jadi satu grup datang, kita jual bersama ke negara-negara di GCC, Pak. Memang jadi, kalau namanya seorang dubes itu harus jadi marketingnya, Pak ya. Ya itulah dagang ya, Pak ya, marketing. Ini tersambung lagi, Pak. Saya mohon waktu di sini. Kita ke pendengar lagi, Pak Saifuddin di Menteng. Halo, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Saifuddin. Ya,
Salam sehat Pak Dubes. Alhamdulillah Bapak, sama-sama. Alhamdulillah. Pak Dubes, saya kebetulan bisnis untuk hasil pertanian Pak Dubes. Barangkali Apa Pak? Lebih tepatnya Pak? ya hasil pertanian seperti jagung, terus kemudian singkong, sama ini dari beras itu kalau itu broken rice. Menir gitu loh. Nah, selama ini kita suplai ke perusahaan-perusahaan besar untuk bikin tepung, industri peternakan. Nah, mungkin Bahrain punya pangsa pasar untuk kita bisa ekspor yang lebih besar tidak gitu ya? Iya, gitu. Ini sudah produk jadi olahan atau produk mentahnya Pak? Produk ini raw materialnya Pak atau produk ini Pak? Sudah olahan jadi? Udah jadi. Jadi itu broken rice-nya itu udah jadi, terus kemudian singkongnya juga udah jadi, jagungnya juga udah jadi. Gitu. Tinggal proses akhir saja gitu Pak ya, misalnya mau dibuat apa gitu ya? Jadi tinggal selama ini kita kirim ke perusahaan-perusahaan membuat tepung. Sudah kemana saja Pak jualnya Pak? Perusahaan di Indonesia saja untuk lokal. Belum keluar ya? Belum keluar, makanya ini kita mau coba belajar. Sayang ya kalau nggak dibawa keluar ya Pak ya kalau. Betul. Siap Pak Saifuddin. Monggo nanti monggo disampaikan kepada kami melalui Sinta nanti kita cari peluangnya. Siap. Terima kasih Pak Saifuddin. Selamat malam. Terima kasih. Ini menarik loh. Jarang-jarang biasanya kan ada konsultasinya soal kopi ya atau vanili biasanya. Ini perusahaan yang notabene bergerak di bidang yang tidak banyak orang lakukan. Peluangnya berbeda, tapi mereka punya pasar tersendiri yang tidak pernah tergantikan nih Pak Dubes. Ya, saya kira juga banyak makanan-makanan tradisional Bahrain seperti negara-negara Arab lainnya yang berbahan baku seperti tadi Pak, bahan olahan singkong jadi, tepung singkong, tepung beras, broken rice tadi juga banyak dipakai di sini Pak. Nanti kita akan cari peluangnya. Yang pasti sampaikan kepada kami, kita cari peluang apapun yang ingin disampaikan nanti kita akan bantu Pak. Karena bagaimana juga kalau tidak kita coba sekarang kapan lagi itu Pak. Iya, jadi Pak Saifuddin kalau belum punya WA-nya nanti bisa WA ke El Sinta ya. Nanti WA El Sinta nanti akan langsung sebar itu nomornya kedutaan besar kita di Manama. Manama ini adalah negara ibu kotanya Bahrain. Pak, bahkan orang tidak banyak tahu Bahrain itu ada kalau orang Indonesia. Bahkan nama sebut Manama saja tidak ada yang tahu kalau itu ternyata adalah ibu kota dari Bahrain. Kenapa Bahrain tidak begitu dikenal ini Pak? Memang Bahrain ini even dalam 10 tahun terakhir ini di Asia mereka banyak dikenalnya hanya untuk di Bangkok Pak. Mereka punya penerbangan langsung. Simply kan ada penerbangan langsung ini Pak. Tetapi waktu kita berbicara dengan beberapa menteri pengusaha besar, mereka sudah biasa liburan di Bali Pak. Tapi kenapa mereka nggak melirik Indonesia sebagai negara yang diajak kerja lebih erat ketimbang Thailand misal? Ini yang sekarang akan kita cari peluangnya ini. Dan sekarang sudah banyak semua. Dan mereka sudah tahu sekarang bahwa bisa langsung ke Indonesia tanpa melalui negara ketiga untuk produk-produk olahan jadi seperti mungkin kecil Pak ya, seperti makanan makanan anak-anak, biskuit anak-anak, permen arak-arak, Kopiko juga di sini juga sudah banyak, tetapi banyak juga melalui negara pihak ketiga. Sekarang kita mencoba untuk menjual ini langsung direct. Memang selama COVID ini memang banyak terhenti Pak. Banyak 3 pengusaha yang sudah siap ke Indonesia, kontrak tiba-tiba COVID 2 tahun udah berhenti. Sekarang memang mulai lagi Pak. Tetapi so far Indonesia banyak dikenal di sini dan insya Allah Bahrain juga akan banyak dikenal Pak. Ya, tapi mereka secara konteks pemerintahan tahu bahwa kita tuh negara keempat yang paling banyak penduduknya dan mereka kalau itu mereka sudah tahu Pak. Ya. Kalau Indonesia di kalangan pemerintah dan pengusaha besar ya, tapi mungkin di masyarakat yang belum Pak, inilah yang sekarang akan kami coba untuk memperkenalkan. Kami akan mencoba memperkenalkan karena sudah terbuka. Jadi baru Maret kemarin Pak, Februari ini Bahrain membuka untuk tidak lagi orang asing datang untuk COVID, untuk PCR, dan Maret ini mereka sudah mulai tanpa masker Pak di mana-mana. Sudah banyak kegiatan yang akan dilakukan. Malam ini kami akan perform angklung dan tarian Indonesia dengan dalam acara Gapga itu dengan pengusaha-pengusaha Bahrain Pak. Jadi setiap ada peluang kita pamerkan, setiap kali ada peluang kita ambil. Jadi kita akan presentasi angklung yang dimainkan oleh teman-teman KBRI dan masyarakat
mulai dari malam ini pada saat Gapga ini, Pak. Ya, Jadi enak nanti ya, ada makanan tarawihan, Indonesia. ya habis tarawihan nanti dengerin angklung gitu Pak ya, sambil ngopi-ngopi Ya, sama ya, makan nasi biryani ya. Dan kopi Indonesia, Bapak, kami siapkan. Kopi Indonesia. Jadi ini adalah langkah baru. Biasanya kita hanya mendengar bahwa Indonesia menempatkan Jepang, Korea, China, Amerika sebagai negara tujuan dagangnya. Kali ini kita harus segera menyebar sayap kita ya, jangan sampai sayap kita nanti patah di lokasi yang sama. Pak, artinya ini menjadi beban berat untuk teman-teman di Manama untuk bisa lebih menancapkan kuku kita ke negara yang meskipun kecil tapi punya kekuatan yang besar yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Apa yang akan dilakukan ke depan nih Pak untuk bisa memantapkan hubungan kita dengan Bahrain? Satu, dari sisi potensi kerjasama ekonomi tadi sudah saya sampaikan, peluang investasi Bahrain di Indonesia untuk membuka smelter. Kedua adalah peluang untuk investasi pembuatan pabrik pengolahan blue crab di Indonesia oleh pengusaha, dan dari kita juga nanti akan ada kerjasama untuk membangun pabrik makanan olahan Indonesia oleh Nabati Group, Pak. Jadi ini masih semua dalam tahap pembicaraan dari sisi ekonomi itu. Kedua, kita akan mencoba untuk membuka kembali penerbangan Gulf Air dan Garuda yang berhenti selama ini, juga untuk memanfaatkan potensi market share daripada jamaah haji umroh Indonesia, Pak, untuk bisa dimanfaatkan juga oleh penerbangan Gulf Air. Jadi setiap tahunnya, Pak, 2019 ada 950.000 jamaah haji Indonesia untuk umroh, Pak, bukan haji ya, untuk umroh. Ini sudah dimanfaatkan oleh Emirates, sudah dimanfaatkan oleh Qatar, negara-negara tetangga, dan juga oleh Etihad, dan juga oleh Turkish Air. Jadi mereka ambil dari Indonesia, berangkat ke Jeddah, pulang mampir ke negara-negara itu. Inilah yang ingin kemarin kami disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Turisme yang membawai Gulf Air, supaya market cap-nya potensi jamaah Indonesia ini bisa diambil. Betul. Jadi diambil oleh Gulf Air ke Jeddah, pulang mampir di Bahrain. Mereka memang nggak mau gitu Pak ya, misal ngambil kue dari jamaah umroh kita yang terbanyak di dunia. Artinya kan peluang wisatawan lebih banyak nanti masuk ke Bahrain. Iya, iya. Dan itu juga nantinya Garuda, Pak, Garuda juga akan memanfaatkan. Jadi orang Bahrain yang ingin ke Australia, ke Jepang, langsung ke Indonesia, dari Indonesia naik Garuda ke Jepang, naik Garuda ke Australia. Jadi air agreement-nya ini sekarang tengah kita upayakan untuk dibahas untuk mengambil dari negara ketiga, Pak. Yang sekarang adalah perjanjian ketiga dan keempat yang intinya adalah secara langsung. Jadi Manama, Jakarta, Jakarta, Manama. Kalau dengan air agreement yang baru tengah kita usulkan, nanti bisa mengambil. Jadi bisa mengambil dari orang Bahrain yang ke Bangkok, bisa langsung ke Bali dengan menggunakan Garuda, dengan menggunakan pihak ketiga. Jadi peluang-peluang ini tengah kita jajakin dan doakan supaya ini bisa segera terrealisir, Pak. Ini dari sisi amin. Iya, saya kira itu juga, Pak. Dan alhamdulillah dari sisi penanganan pekerja migran Indonesia tidak banyak masalah, karena semua, meskipun ada beberapa masalah, tetapi pihak yang memberikan pekerjaan ini tetap memberikan hak-haknya untuk pulang. Jadi so far aman, Pak. Kami juga mempunyai shelter di mana untuk sementara sambil menunggu kepulangan mereka di shelter di perwakilan kita di KBRI, tapi tidak banyak. Jadi sekarang ada 5, kemarin sudah pulang 2, nanti ada lagi 1 pulang. Jadi alhamdulillah sekitar 5-7 saja, tidak sebanyak di negara-negara sahabat kita lainnya. Nothing to worry, karena semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tinggal perjuangan kita lebih dikuatkan, lebih bersemangat. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap sehat ya yang di Manama ya Pak Dubes ya. Ya Bapak, demikian juga teman-teman di Jakarta, pendengar Radio Cinta. Ucapkan salam kami untuk seluruh WNI kita di sana Pak ya, ada 5.000 lebih, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan pulang bisa bikin bangga negara kita. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya. Terima kasih. Lain waktu kita berbincang lagi ya Pak Dubes ya. Ya, monggo. Tetap sehat Pak Dubes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat sore untuk Pak Dubes. Selamat malam. Sama-sama Interaksi Dubes RI, kami akan hadir kembali besok pendengar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih ya untuk netizen yang sudah live bersama kami di siaran YouTube Radio El Cinta.
Mohon maaf ya tidak bisa kami sapa satu persatu, tapi mudah-mudahan interaksi Dubes RI kali ini bisa menambah wawasan, apalagi jika bisa menambah peluang bisnis untuk Anda di masa seperti ini. Kami akan hadir kembali dalam interaksi Dubes RI besok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rofi, sampai jumpa. Interaksi Dubes RI